Ia mengendap-endap masuk ke pegunungan itu untuk merayu wanita, Kak. Ayo ke sana. Kencan dengan siluman naga hijau rupanya. Kau tertangkap basah. Gokong memutuskan untuk membuntuti Dewa Erlang, namun Dewa Erlang selalu didampingi anjing kahyangan. Mereka pasti ketahuan. Oleh karena itu, mereka pergi ke tempat Li Tunpin untuk meminjam lukisan dan berencana menjebak anjing kahyangan di dalam lukisan tersebut. Leluasa menyelidiki Dewa Erlang, mengurungnya adalah rencana yang sempurna. Anjing kahyangan sendiri terlihat sedang mengendus jejak siluman untuk ia tangkap, guna mengumpulkan pahala untuk Dewa Erlang. Patkai yang mengikutinya bersama Gokong, ia pun punya rencana, lalu mengubah wujudnya menjadi siluman. Melihat hal ini, anjing pun otomatis mengejarnya. Namun tentulah ini adalah jebakan karena Gokong lari ke arah lukisan, sedangkan anjing kini terjebak dalam lukisan Li Tunpin. Berhasil. Setelah anjing terjebak dalam lukisan, Patkai pun tak puas, lalu tambahkan lukisan lainnya seperti anjing galak, matahari yang banyak agar anjing merasa sangat tersiksa di sana. Patkai pun tak lupa menambahkan penjual daging anjing yang membawa golok. Setelah itu mereka menyerahkan lukisannya pada 8 dewa, kemudian mulai mengikuti Dewa Erlang yang tampak mencurigakan. Dasar mata tiga brengsek. Kau mau menemui silumanmu itu kan? Beralih pada 8 dewa yang heran karena lukisannya kini akan membuat anjing kahyangan sangat menderita. Li Tunpin pun tak tega karena para dewa adalah teman. Lalu ia merubah lukisannya dengan menambahkan papiliun agar anjing bisa berlindung. Dan ia tak banyak pikir lagi meskipun resikonya Gokong akan marah. Kau ini benar-benar baik hati. Kau banyak pikir lagi. Ketika sedang melukis makanan untuk anjing, tiba-tiba anjing menggigit kuasnya dan keluar melalui media kuas tersebut. Karena marah, anjing pun mengejar Li Tunpin untuk ia gigit. Merangkak keluar dengan perantaran kuasmu. Aku sudah berbaik hati untuk mengeluarkannya. Sudah mau menggigitku. Yang benar saja. Berani sekali kalian berdua berkelahi di tempat ini. Melihat ada keributan, Kaisar pun amat murka lalu menanyakan hal yang sebenarnya terjadi. Li Tunpin pun mengatakan bahwa lukisan itu sengaja ia buat untuk Sun Gokong yang akan menjebak anjing kahyangan, agar Gokong leluasa menyelidiki Dewa Erlang yang ia pikir telah bercinta dengan siluman. Mendengar hal ini, Kaisar pun sangat marah lalu menyuruh 2 panglima untuk turun ke bumi dan menyelidiki masalah ini. Ke bumi sekarang dan selidiki ini. Kembali pada Dewa Erlang yang mulai turun di sebuah gunung, Patkai pun merasa dirinya pernah ke tempat tersebut. Dan kini ia lihat bahwa gunung itu adalah tempat naga hijau terkurung. Dan mereka mengira bahwa Erlang diam-diam menjalin cinta dengan siluman naga. Ayo kita turun. Tunggu dulu. Lah, kau datang lagi. Berbahaya sekali. Jangan lama-lama di sini, pergilah. Dewa Erlang membawakan ibunya sebuah bahan obat dari kahyangan. Lalu ia memberikan obat tersebut pada ibunya. Gokong merasa kesal karena ia tidak bisa mendengar apa yang Dewa Erlang katakan. Namun, Patkai yang tahu itu adalah obat milik Mahadewi, ia pun menduga bahwa Erlang sedang merayu wanita naga. Dan kini mereka pun turun untuk menangkap basah Dewa Erlang. Ayo ke sana. Jangan turun berkencan dengan siluman naga hijau. Kami bisa membongkar semuanya di hadapan Paduka. Dia mengamuk. Ibunya. Gokong pun kaget ketika mendengar Dewa Erlang memanggilnya ibu. Namun ia tak percaya karena jika ibunya dikurung pasti Erlang bisa memohon agar ibunya dibebaskan. Sampai akhirnya ibu Dewa Erlang akan menceritakan kisahnya dengan harapan setelah Gokong tahu yang sesungguhnya, maka ia tak akan mempersulit Dewa Erlang lagi. Mustahil. Kalian tidak akan percaya. Setuju? Ibu Dewa Erlang mulai menceritakan kisahnya di mana nama aslinya adalah Sielang dan adiknya Tincing atau sekarang jadi siluman salju. Di mana ia yang merupakan bawahan Dewa Bintang dengan tugas menabur salju juga embun. Suatu hari ia bertemu sastrawan yang baik hati. Adiknya merasa pemuda itu adalah orang yang baik lalu mereka bertaruh di mana Sielang turun untuk mengujinya. Sampai akhirnya terbukti bahwa pemuda itu benar-benar orang baik. Suatu hari mereka kembali menurunkan salju yang membuat pemuda itu pun pingsan. Karena tak tega ia pun turun lalu menyelamatkannya. Ternyata perbuatannya diketahui oleh Dewa Bintang yang melaporkan pada Kaisar Langit. Hal ini membuatnya dihukum menjadi gunung salju selama 5 tahun. Adiknya yang tak terima ia pun pergi lalu bergabung ke negeri siluman dan kini menjadi siluman salju. Bertahun-tahun Sielang menjadi gunung salju, namun tanpa diduga ia bertemu lagi dengan pemuda tersebut yang ternyata bernama Tuan Yang.
yang kini sudah lulus ujian kerajaan. Anda benar-benar orang yang beruntung. Tuan Yang. Melihat Tuan Yang lewat, si Elang pun terkejut dan Tuan Yang sendiri kini turun dari kudanya. Dan heran karena dulu gunung saljunya ada 2, sedangkan kini hanya tinggal 1. Ia pun mulai menceritakan pada temannya tentang kisahnya dulu yang melewati tempat tersebut saat mau ikut ujian kerajaan. Kini ia pun mulai mengingat si Elang yang menurutnya sangat lembut. Ternyata ia masih mengingatku. Karena hari sudah siang, ditambah tempat itu terkenal tak aman, Tuan Yang pun mulai melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba saja mereka dicegat oleh para perampok. Celaka, ada bandit Tuan. Melihat Tuan Yang terjatuh, si Elang pun tak tega lalu menggendongnya selama 3 hari 3 malam dan membawanya ke sebuah tempat. Sampai akhirnya Tuan Yang pun siuman dan hal ini membuat si Elang bahagia. Namun ia tak bisa lama-lama karena ia harus segera pergi. Selama 3 hari 3 malam, Kenapa menunggu 3 hari 3 malam? aku harus pergi. Karena Tuan Yang terus memohon, si Elang pun tak tega. Namun ia juga bingung karena Tuan Yang tak tahu hal yang sebenarnya. Di mana jika Kaisar Langit tahu maka hukumannya akan semakin berat. Karena seorang dewa tidak boleh mencintai manusia ataupun siluman. Akhirnya si Elang mau menerima lamaran Tuan Yang, sang pujaan hatinya. Masa bodoh, cintaku amat dalam terhadapmu. Niatku menikahimu takkan pernah luntur. Ketika mereka berjalan, Tuan Yang pun heran. Karena ia tak melihat gunung salju. Namun menurut si Elang bahwa selama ini ia di sana tidak pernah melihat gunung salju. Tuan Yang pun terheran-heran, masa iya gunung punya kaki? Kadang ada satu gunung, dalam sekejap, lenyap tidak berbekas, gunung punya kaki. Akhirnya asal-usul Dewa Elang kini terungkap di mana ia dilahirkan dari pasangan manusia dengan seorang Dewi Kahyangan. Dan tak terasa kini si Elang bersama Tuan Yang pun hidup bersama. Bahagia yang membuat iri banyak orang. Slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Aroma 100% coklat asli Mesa Ceres tak ada yang menandingi pada renyahnya dan kelezatannya. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Lama-kelamaan peristiwa itu pun diketahui Kaisar Langit. Ia pun marah pada Dewa Bintang yang membiarkan si Elang menikahi manusia. Kaisar pun akan menghukum Dewa Bintang nanti. Namun, sekarang ia mengutus 4 Raja Langit untuk menangkap si Elang dan menggencetnya di Gunung Persik. Jika ia melawan, Kaisar menyuruh memenggal kepalanya. Dia berani melawan, penggal kepalanya. Ketika si Elang mengandung terjadilah keanehan, di mana menurut Paraji atau Bapak Berang, denyut nadi janin dalam kandungannya sekuat denyut nadi orang dewasa. Bahkan menurutnya bahwa janin ini kelak pasti akan menjadi orang yang sangat hebat. Ketika Paraji pulang, hal aneh lainnya terjadi di mana cuaca cerah berubah seketika dengan hujan disertai petir. Si Elang pun sadar bahwa ini adalah peringatan para dewa bagi dirinya. Tiba-tiba saja Guntur menggelegar. Wajahmu tiba-tiba pucat. Ada apa sebenarnya? Aku meninggalkanmu. Masa kau tega meninggalkanku? Jangan berpikir macam-macam ya. Ketika sedang makan, si Elang pun tak berselera. Lalu kedua mertuanya menanyakan apa gerangan yang terjadi, sehingga wajah si Elang sangat pucat. Mereka pun menyuruh anaknya mengantarkan istrinya ke kamar dan tiba-tiba ternyata itu adalah 4 penjaga kahyangan. Setelah mengutarakan maksud dan tujuannya serta mengatakan siapa si Elang sebenarnya, mereka pun mulai membawa paksa putri si Elang. Jangan! Dia harus mandi kepadaku. Habis! Memang begitulah cinta. Cerita ini membuat Patkai menangis terseduh-seduh. Gokong mulai mengerti bahwa kini Dewi sudah menjalani hukuman selama 1000 tahun. Namun menurut Dewi bahwa cinta suaminya tak pernah surut. Karena ia selalu datang, mencabuti ilalang di sekitar gunung dan menemani si Elang untuk ngobrol. Namun lama-kelamaan kesehatan Tuan Yang mulai menurun. Kau datang. Si Elang masih ingat bahwa hari itu adalah tanggal 13 bulan 4. Suaminya datang dengan pakaian lusuh sambil batuk darah. Ia pun berpesan agar jika anaknya lahir maka harus diberi nama Siang Yang.
Lalu ia mengatakan bahwa sejak mereka berpisah semangat kerjanya hilang. Sampai akhirnya ia dipecat dan jatuh miskin. Selain itu, ia menderita penyakit dengan umur tak akan lama. Mereka mana sanggup memohon pada kaisar kaya? Umurku tidak akan lama lagi. Kau jangan bersedih. Asuhlah anak kita baik-baik. Mohon ke... Pat Kei pun kini kembali menangis terseduh-seduh mendengar cerita Dewi. Bahkan ia ingat perkataan para penduduk bahwa setiap tanggal 13 bulan 4 maka akan turun hujan yang sangat lebat. Menurutnya itu adalah langit ikut menangis. Kau dipanggil? Ayahmu memberi nama Xiang Yang. Gokong pun menanyakan terkait nama yang suaminya berikan, yaitu Xiang Yang. Namun kenapa kini namanya menjadi Yancin, Dewa Erlang? Lalu Dewi pun mulai menceritakannya bahwa setelah 2 bulan suaminya meninggal, maka Erlang pun lahir. Erlang pun lahir. Ketika si Erlang sedang kebingungan, tiba-tiba di luar, Dewa Qiang lewat. Melihat batu berjatuhan, Dewa pun melihat dengan mata saktinya. Dan kini ia tahu bahwa di dalam ada seorang yang terkurung. Rupanya ada orang di gunung. Sebenarnya, apa yang terjadi? Si Erlang sangat bahagia lalu menceritakan siapa dirinya dan bagaimana ia bisa dihukum. Dewa Qiang tahu bahwa bayi tidak bersalah. Lalu ia mengeluarkan bayinya untuk ia serahkan pada mertua si Erlang sesuai permintaan dari Dewi si Erlang. Cucu dari kalian. Ada yang melanjutkan garis keturunan keluarga. Entah bagaimana kami membalas budi. Kakek neneknya sangat bahagia melihat cucunya diantar oleh seorang dewa. Lalu Dewa Qiang berpesan agar mereka jangan panik jika cucunya sudah besar. Dan nampak keanehan karena ia dilahirkan dari pasangan manusia dan dewa. Dewa pun berpesan agar merahasiakan identitas cucunya demi keselamatannya. Oh, langsung lenyap begitu saja. Setelah Dewa Qiang pergi, kakeknya juga neneknya meminta para pelayan agar memandikan Xiang Yang. Lalu mereka berpikir akan mengganti namanya agar tak dicurigai prajurit langit. Lalu kakeknya memberikan nama bayi tersebut Erlang. Menyebutnya Erlang. Jadi namanya Erlang. Dan tiba-tiba pelayan pun histeris memanggil mereka. Ternyata pelayan kaget melihat Erlang yang baru lahir sudah bisa ngadapang. Dan konon ia bisa bicara setelah 2 bulan. Bertambah tinggi 30 cm setiap hari. Dan mereka pun ketakutan lalu memutuskan untuk mengembalikannya pada Dewa Qiang.